Jadi ketika seseorang telah memiliki azam, tekad untuk berjalan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia melihat dengan keilmuan dia yang dia peroleh, tentu itu berdasarkan petunjuk dari para ulama yang mereka gali atau mereka temukan dari petunjuk. Setelah tekad itu muncul, maka tekad itu harus dia pupuk menjadi suatu tekad yang tidak ada lagi keraguan-raguan untuk berjalan dan istiqamah di dalam jalan itu. Nah, agar dia tetap terjaga dalam jalan itu, jangan mudah dia disimpangkan oleh syaitan, baik dari syayatinil insi maupun syayatinil jin, dari syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi jangan dikatakan yang menyimpangkan kita itu hanya golongan jin saja, karena syaitan ini adalah gelaran untuk makhluk Allah yang durhaka. Dan dikatakan syaitan, syaitan tidak menunjukkan jenis makhluk. Ada insan, manusia. Jenis makhluk ada jin. Jenis makhluk ada malaikah. Itu jenis. Nah, terus masing-masing dari jenis itu memiliki nama-nama, dengan itu mereka dikenali. Adam itu nama. Begitu juga Jibril, nama. Jenisnya malaikah. Adam nama, jenisnya adalah manusia. Begitu juga iblis, itu nama, jenisnya adalah jin. Wa kana minal jin. Jadi kalau ada pengajian yang mengatakan iblis tercipta dari air, itu tidak benar. Kalau yang dimaksud asal penciptaannya tentu adalah dari api. Tapi kalau asal segala sesuatu, nanti ada ayat Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dari air. Tapi kalau asal kejadian dari iblis, dari golongan jin, disebutkan adalah minan nar, dari api. Berdasarkan firman Allah, wa khalaqal janna min marijim min nar. Iblis mengakui itu. Ketika ditanya oleh Allah dalam surat Al-A'raf, diceritakan dalam firman Allah itu, ketika Allah tanyakan, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Apa yang menghalang engkau sehingga engkau tidak sujud ketika aku telah perintahkan engkau sujud? Apa jawaban dari iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam itu, kata iblis. Apa alasannya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, itu kata iblis, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ketika makhluk tersebut durhaka kepada Allah, maka disebutlah dia syaitan. Itu makanya di dalam firman Allah kita temukan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Musuhnya dari apa? Syayatinal insi wal jin. Syaitan manusia dan syaitan jin. Nah, bahaya yang mengintai manusia yang berusaha untuk istiqamah di jalan Allah adalah syayatin ini. Tapi ingat, syayatin ini bukan hanya dari golongan jin saja yang akan membisikkan, yang membuat kita menjadi ragu-ragu dalam perjalanan. Bukan hanya dari golongan jin saja. Di mana kita temukan itu? Itu dalam surat An-Nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus minal jinnati. Nah, karena itu, kalau kita ingin betul-betul terkawal dalam jalan ini, dan kita alhamdulillah, kita syukuri, kita berada di rumah Allah, kita lakukan salat, kita dengarkan tausiah, kemudian kita coba untuk memperbaiki diri satu persatu. Nah, bagaimana kita mempertahankan langkah kita ini jangan menyimpang? Adalah dengan apa? Dengan bertaubat. Makanya taubat itu tidak sekali
seumur hidup. Taubat itu adalah pekerjaan rutin. Taubat itu bukan sekali seumur hidup. Taubat itu adalah pekerjaan rutin. Karena itu para nabi digelari dengan munib, awwab. Itu adalah orang-orang yang terus dan sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan mereka. Nah, persoalan yang kita hadapi hari ini, kita kadang berat untuk beristighfar itu. Jangankan istighfar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innila astaghfirullah." Aku sesungguhnya meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalam aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan istighfar 3 kali sesudah salat saja kadang berat. Itu baru mengucapkan. Belum lagi mengisi makna istighfar itu. Kalau memang istighfar itu akan dijadikan sebagai taubat, bukan hanya sebatas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada rukun yang harus ditempuh. Apa rukun pertamanya? An-nadam, penyesalan. Atas apa? Atas kekeliruan masa lalu. Ada pertanyaan yang sering muncul, awak kan tak berdosa, di mana awak akan menyesal? Premis pertama saya salah tu. Awak tak berdosa, si anak tak berdosa, cangkit tangan. Jadi istighfar 3 kali, 7 kali, 70 kali sebenarnya belum cukup untuk menebus sekian tahun ghaflah, kelalaian yang tadi tidak namuh jago tadi tuan. Jadi jangan pernah memandang bahwa istighfar kita cukup dengan bilangan yang kita ucapkan itu. Sekian lama ghaflah, kelalaian yang hinggap pada diri kita belum akan tertebus. Jangankan kita akan berharap surga dengan istighfar kita. Jangankan itu dahulu, mengimbangi ghaflah, kelalaian yang telah bertahun-tahun itu, entah cukup entah tidak bilangan istighfar. Nah, karena itu jangan pernah lalai menghadirkan an-nadam, penyesalan ketika kita mengucapkan astaghfirullah.